Hai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sharing-sharing aja, dimana banyak masuk ke kolom komentar, kolom DM gitu. Terlebih mau sharing juga terkait akun saya gitu. Jadi beberapa hari kemarin begitu saya sampai di Saudi gitu, karena ada pemberitaan dari owner bahwa owner memerlukan beberapa terapis lagi, kurang lebih 10 terapis ya, 5 ikhwan 5 akhwat. Nah, dengan inisiatifnya saya men-share gitu kan ke sosmed akun saya begitu, dimana nggak begitu lama akun saya ke banned itu, mungkin ada yang report jadi terblokir gitu. Ya itulah, udah qadarullah masyafa'al. Yang tadinya saya pengen sharing aja kepada ikhwani wah gitu di sana mungkin yang memerlukan job kerja ke Saudi yang keterbatasan modal gitu. Ya alhamdulillah, progres saya di Saudi ini kurang lebih ada 10 orang ya yang progres, semuanya pre akomodasi, pre admin ya, dimana untuk progres tim tank ini apalagi non itu sudah ma'ruf ya, bahwa kita akan memerlukan banyak biaya, mulai dari MCU pertama, nanti pembuatan paspor dan administrasi yang lainnya gitu. Yang alhamdulillah saya dengan 10 rekan yang sudah terbang di Saudi ini, kami tinggal di Olaya Street, kurang lebih cuman sekitar 5 menit untuk jalan kaki ya, di seberang dari apartemen kami. Ya intinya saya ingin share ya kepada teman-teman di luar sana gitu, terus di Indonesia, apabila ada keinginan kuat untuk kerja di tim tank ini, khususnya di Saudi Arabia, ya insya Allah tekadkan niat, upgrade terus skill, terlebih kita harus punya foundation skill yang bisa kita jadikan scale up gitu ya, dimana kita benar-benar pro di sana gitu ya, benar-benar insert di sana. Nah itu nanti dengan prosesnya insya Allah, apabila ada kesempatan tidak menutup kemungkinan, pasti banyak kesempatan di depannya gitu ya. Saya pribadi juga sebelumnya di sekitar pasca COVID itu, 2000 awal ya, 2000, dampak saya struggle di ekonomi gitu ya, banyak hutang di sana untuk kehidupan segala macam ya, namanya pandemi global. Dan saya bertekad untuk mencari job loker di Timur Tengah, terlebih khusus apa alasannya saya pilih ke Saudi. Pertama, sebagai seorang muslim saya belum belum menyempurnakan rukun iman, rukun Islam kelima saya gitu ya, dimana sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah haji dengan berbagai macam cara itu. Tapi kalau kita tidak mampu ya taqillaha mastata'tu, hanya kita disyaratkan untuk bertakwa, berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Ya untuk minimal untuk bisa ibadah umroh. Terlebih untuk keseharian saya di Indonesia sendiri masih struggle ya.
saya serabutan freelance, driver segala macam. Ya, alhamdulillah di Saudi ini saya mendapatkan job terapis ya, job terapis holistik. Di mana maaf, udah beberapa hari kurang enak badan, emang masih kondisian cuaca ya, karena kadang cuaca di Saudi ini bisa 42 derajat kalau lagi terik gitu ya. Kalau untuk masih hangat ini sekitar 37-an udah berasa ini. Makanya udah bibir pecah-pecah, udah kering-kering kulit. udah banyak batuk kering. Jadi itu aja untuk sobat bro semua di Indonesia khususnya ya. Jangan pernah menyerah, manjada wajada insyaallah. May yattaqillah arja wa yajruhu khairu min haitsu la yahtasib gitu ya. Apabila kita benar kita usaha berupaya, insyaallah taala dengan berbagai hikmah dan keadilannya mempertemukan kita dengan jodoh mahsah kita gitu ya, dengan orang baik yang bisa mengajak join kita untuk bekerja. Ya, paling itu saja pesan dari saya untuk mempersiapkan mental terutama ya, apalagi untuk yang udah berkeluarga terusus gitu ya, karena untuk kerja di tim tank ini ada minimal kontrak gitu ya, minimal kontrak 2 tahun biasanya. Jadi selama 2 tahun kita harus sudah menyiapkan mental untuk tidak bertemu fisik dengan keluarga, khususnya entah orang tua ya, ke anak-anak gitu ya. Ya di sini berkecamuk gitu ya, dengan hati gitu, dimana sebagai seorang ayah, terlebih saya mempunyai 3 orang anak yang masih kecil gitu ya, 10 tahun kelas 3 Ibnu Abdillah Mutakin yang paling besar, ada yang kedua Hajar Afiqah Syajada yang sekarang kelas 1, dan yang paling bungsu Jahira, di mana masih sangat-sangat memerlukan kasih sayang terus dari ayah gitu ya. Tapi dengan kondisional kita di Indonesia secara ekonomi, saya pun sadar bahwa hutang itu lebih wajib ya untuk tunaikan, terlebih hutang kepada bank ya, terkait pinjaman saya yang sebelumnya untuk progres ke Saudi ini banyak masuk agent, masuk PT-PT yang saya ingin menyebutnya oknum ya, tidak semua, insya Allah banyak yang masih amanah. Itu balik lagi tergiur dengan biaya admin yang murah, proses yang cepat, gaji yang besar, job yang lumayan enak gitu ya. Ya gitu, perangkap pancingannya itu untuk oknum-oknum agent atau agensi gitu ya. Sekali lagi saya menyebutnya oknum, di mana hanya ingin mendapatkan keuntungan semata gitu ya, habis untuk sana sini gitu. Jadi tatkala kita sudah mengetahui jalur-jalur regulasi segala macamnya, insya Allah kita lebih matang lagi dalam bersikap gitu ya, lebih kehati-hatian lagi, terjaga untuk lebih melangkah by stepnya gitu ya. Insya Allah bagi siapa pun yang melihat video ini, harapan saya apabila ada keinginan untuk merubah nasib, terlebih ibadah gitu ya, ibadah haji yang udah pasti kita harus perjuangkan, minimal ibadah umrah insya Allah kita akan mudah ya untuk umrah. Terlebih lagi kita bisa scale up skill gitu ya, development diri, dan banyak lagi ya. Walaupun
nggak menutup kemungkinan kita pun harus mengorbankan keluarga ya untuk tidak bertemu sekian lama, minimal atau maksimal 2 tahun gitu ya. Karena apabila kita pulang ke Indonesia dengan tidak waktu yang disepakati ya, kita mengeluarkan akomodasi sendiri gitu, tidak di-cover oleh owner gitu atau syarikah gitu, karena masa kontrak belum selesai. Jadi itu aja, semoga antum semua yang bertekad kuat untuk merubah nasib, dalam artian punya purpose, cita-cita, goals yang tinggi gitu ya. Jadi harapannya hanya satu kali kontrak saja gitu ya, kita bisa maksimal untuk kembali Indonesia dalam membuat perubahan baik untuk internal kita pribadi, keluarga, sanak saudara, terlebih ke kaum muslimin, ke umat gitu ya, tetangga, lingkungan desa, lingkungan kecamatan, terumum Indonesia dan bahkan global internasional. Jadi saya pribadi pun karena ada demand ya, ada report dari sohib-sohib di sosmed itu untuk bisa bersharing gitu ya, terkait informasi apa itu terkini di Saudi. Insyaallah ke depan mungkin saya coba gitu untuk men-share ya apa yang saya ketahui gitu, terus untuk job locker Saudi sendiri. Jadi untuk saat ini saya terapis dan bisa fleksibel juga ke driver mungkin ke depan kalau diperlukan gitu, karena emang basic saya kan driver juga ya, namanya Jawa panggilan ya, serabutan gitu ya. Di Indonesia apa aja insyaallah masih halal, masih dalam batas kemampuan, insyaallah dalam batas expert saya, insyaallah saya jalani. Ya begitu aja untuk sementara. Semoga antum semua bisa menginjakkan kaki di tanah haram, terkhusus di Mekah Madinah, beribadah umroh dan haji. Harapannya bukan dalam konteks ILB ya, imigran ya. Jadi saya pengen bikin konten itu ILB, dari kepanjangannya ilah lillah billah, di mana pondasi ini harus dijadikan fundamental banget ya, dimana kita dalam setiap bernapas, beraktivitas itu berlandaskan hanya kita lahir berada dari karena Allah Ta'ala, kita beraktivitas bercita-cita karena Allah Ta'ala, dan tentunya mengharapkan ridho dan balasan dari Azza wa Jalla. Terkait qadar dan qadar, baik dan buruknya kita pasrahkan ke Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita persiapkan skill, mental, fisik, begitupun learning, pengetahuan segala macam untuk mengakomodir semua problem ya, minimalisir semua kesalahan dan masalah